Kali ini kita akan membahas tentang King Cobra bersama Oji dari BRC. Mas Oji, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hari ini kayaknya ular yang dibawa cukup unyu ya. Ya, unyu banget ini. Banyak orang yang hidang. Banyak yang hidang. Ini jadi suara apa mas yang dibawa? Ini Mas, apa nama nih? Mas Oji. Oke, Mas Oji. Ini ular jenis King Cobra. Rajanya ular kobra ya. Jadi sangat mematikan. Pokoknya bahaya banget nih. Intinya gitu. Saya berani megang kayak gini juga ya. Udah tahu karakter dia, karakternya anteng. Kayak kucing. Anteng ya? Anteng. Bukan jinak ya, anteng. Anteng. Iya kan? Beda ya dengan jinak ya? Beda, ini juga sama anteng. Mas Oji pertama kali bermain dengan jenis ular King Cobra ini dari kapan? Udah sekitar 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Iya. Karena miara apa ya, maksudnya ngekip ular King Cobra ini kan yang pertama unik ya. Uniknya kenapa gitu? King Cobra itu karakter berbeda-beda bang. Oke. Karakter yang berbeda-beda. Nah itu uniknya dia sama kayak orang. Untuk jenis King Cobra sendiri di Indonesia ini tersebar di mana aja? Oh banyak. Jawa Barat, Sumatera. Wah, banyak nih pokoknya. Tangerang pun sebenarnya ada, cuman kemarin yang kayak sempat nemuin tuh daerah-daerah Tangerang ada cuma satu. Gitu. Untuk tiap daerah mungkin karakternya berbeda-beda. Nah untuk tiap daerah karakter berbeda-beda dan khusus warnanya juga. Warnanya juga berbeda-beda. Kalau untuk jenis yang dipegang Mas Oji nih kali ini. Ini dari Sumbawa. Dari Sumbawa. Ya ini makanya dia warnanya black begini. Warnanya nih kayak King Koros. Dia nggak kecoklatan, dia warnanya tetap kayak gini. Udah berapa lama Mas? Ini udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 2 tahun begini aja karakternya. Perawatannya susah nggak sih untuk King Cobra itu? Justru kalau King Cobra untuk saya pribadi ya, kenapa saya makannya King Cobra banyak banget di rumah sampai 8 gitu. Itu sangat gampang sekali untuk King Cobra. Untuk makannya sendiri? Nah justru tuh yang paling sulit tuh kadang-kadang makan kan kita nyari ya. Terus nyari juga kita hunting, khususnya hunting di luar itu yang besar-besar aja. Kalau yang kecil-kecil kita nggak bisa ambilin. King Cobra ini kan jenis karnivor. Iya, karnivor. Jadi pemakan ular lagi. Nah betul. Nah selama King Cobra ini Mas Oji pernah mengalami eksiden seperti tergigit atau gimana? Gimana ya, bukan takut kalau diomongin takut sombong kan. Pernah mah gitu. Cuman ya alhamdulillahnya Allah masih ngasih kesempatan yang kedua gitu. Ini pernah semua nih gitu pernah semua ngikit. Berarti nggak kedua dong Mas? Oh iya lupa saya. Ya itu faktor keberuntungan, bukan ini. Ya intinya kita makanya kan pernah ada yang ngomong tidak cukup lu memahamin dia doang gitu, tapi lu harus punya salah satu bekalnya itu entah amal, entah tabungan, atau entah lu bisa ngatasin setelah gigitan gitu. Itu bang harus ini. Kandungan bisa pada King Cobra ini kayaknya kompleks. Itu apa aja? Banyak bang, dia ada 3. Setahu saya yang saya pelajari dia ada 3 gitu. Setahu saya gitu. Mungkin kalau ada yang lain melebihi itu selama saya masih pelajari itu 3 bang, neurotoxin, hemotoxin, sama kardiotoxin. Setahu saya itu. Mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi lah gitu. Namanya manusia bener ya bang. Nah, untuk misalnya eksiden tergigit seperti itu, penanganan pertama apa yang harus dilakukan? Tentunya penanganan pertama yang benar-benar sangat dianjurkan sama WHO, pertama itu kita imobilisasi. Iya, dengan misalnya kita daerah tangan sini nih, daerah tangan sini nih yang bibit atau yang digigit, cukup kita pakai kayu digantung seperti ini kayak tangan patah. Ya kayak tangan patah diimobilisasi, cukup jangan gerak, langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Imobilisasi itu mungkin tujuannya untuk memperlambat atau mempersedikit gerakan. Nah itu kan banyak nih orang-orang awam yang tidak tahu bisa itu mengalirnya bukan melewati darah. Tuh yang lebih parah nih, rata-rata orang kan tahunya bisa itu mengalirnya lewat darah, itu salah. Benernya itu bisa ular itu mengalirnya lewat kelenjar getah bening. Semakin banyak gerak, semakin cepat dia untuk
nyerang saraf atau otot jantung. Nah, jadi seperti itu. Efek gigitan dari king cobra itu gimana? Wah, fatal. Udah nggak bisa dijelasin, udah fatal. Udah antara 50-50, hidup dan mati. Kalau dia hidup, berarti dia beruntung. Kalau misalnya mati, ya udah emang udah takdirnya. Udah kayak ujian ya. Nah iya, makanya kan orang kan Gejalanya biasa apa aja mas kalau gigitan dari kegigit dari awal mungkin sampai ke taraf yang kronis? yang pernah saya rasain ya, ini yang pernah saya rasain, bagi-bagi pengalaman aja bukan sombong. Yang pernah saya ngerasain itu pertama kita sedikit sakit ya di sini ya, tentunya sakit banget gitu, agak panas kan namanya neuro dan ini kan bisa, terus sesak napas, pandangan kabur, itu udah mulai ini dan terus mual, gitu kayak gitu. Biasa dari awal gigitan, efek gigitan yang sampai ke fatal itu orang bisa bertahan berapa lama mas? Biasanya orang paling kuat itu sekitar 8 jam sampai 10 jam. 8 sampai Yang imunnya bagus ya, atau 24 jam ada. Itu yang imunnya bagus itu 24 jam. Itu kuat. Dan nyampe ke sononya setelah melewati fase itu, entah dia selamat atau lewat. Jadi gitu. Nah untuk serum sendiri king cobra itu di Indonesia apakah sudah ada? Untuk serumnya, serum dia belum ada di Indonesia. Untuk spesifiknya belum ada ya? Belum ada, belum sangat ada sama sekali nih. Makanya orang-orang yang modal nekat jangan deh. Soalnya aduh, Dan harganya juga. dan harganya udah berfantasi banget. Soalnya untuk seorang manusia normal aja yang biasa untuk satu gigitan king cobra itu nggak cukup kali 1 atau 2 ampul. Enggak cukup, itu sekitar 3 ampul. Contohnya kayak sabu yang model kayak apa ya? Sabu apa nih? Sabu itu serum anti bisa ular. ular. Iya. Sabunya positif nih. Iya. Yang model jenis apa sih namanya ya? Saya lupa tuh. Jenis apa mas? Jenis apa? Nanti bisa ular itu. Ya itu pokoknya lupa namanya manusia. Ya pokoknya warna kuning itu pun harganya 1.500.000. Satu ampul. 1 ampul. Itu yang di Indonesia khususnya yang udah ada ya, kayak najis amputantrik atau kobra Jawa, welang, dan satu lagi itu ular tanah. Ular tanah, rhodostoma ya. Rhodostoma. Nah, dia udah ada di Indonesia. Nah ini yang membedakan kadar bisa pada king cobra dan najas kobra Jawa pada umumnya gimana? Itu beda banget. Kan king cobra ada 3, dia punya ada 2. Karena saya belum mempelajari jelas untuk kobra Jawa ya. Saya tidak suka banget gitu sama kobra Jawa. Soalnya dia beda ya, king cobra sama kobra Jawa itu beda. Dari segi karakter juga mungkin Segi beda. karakter beda dan gigitan pun beda. Gitu. Kebanyakan orang digigit kobra Jawa itu tangannya pada hancur. Tuh, karena itu efek nekrosisnya, panasnya itu lebih parah. Mas ini kan jenis king cobra mas. Mungkin pada orang awam biasa suka agak susah nih membedakan yang mana king cobra, yang mana kobra Jawa. Perbedaannya di mana mas? Khusus king cobra dan kobra Jawa ya beda jauh sih. Ya kalau misalnya reptiler sama orang awam gitu ya kan. Khususnya reptiler itu pasti udah pada tahu kan kobra Jawa dan king cobra. Kalau untuk yang orang-orang yang benar-benar tidak tahu, contohnya nih king cobra, ini kayak gini aja nih king cobra. King cobra itu ular berbisa terpanjang ya. Ular berbisa terpanjang di dunia bener ya. Ular berbisa terpanjang santai. Awalnya kemarin Ular berbisa terpanjang di dunia, dia bisa sampai 12 meter yang udah pernah ditemui gitu. Kemarin pun di Thailand ada yang ukuran hampir 8 meter. Dia pawanya itu gede banget. Iya, itu di Thailand ya, itu kabar ada, soalnya masuk info grup di WhatsApp ada. Terus kalau kobra Jawa itu yang udah pernah saya temuin paling besar itu 2 meter. 2 meter. Iya, kobra Jawa yang udah pernah saya keep di rumah itu ada yang paling panjang 2 meter dan hampir badannya gede banget, hampir kayak kancing. Cuman bedanya tentu kelihatan jelas. Kalau kobra Jawa itu bisa nyembur, king cobra itu enggak. King cobra itu di mana dia yang mempertahankan wilayahnya, teritori. King cobra lebih teritori. Iya, beda sama kobra Jawa yang selalu pindah-pindah. Kalau ini satu tempat di situ pasti di situ aja.
menurut dia nyaman, teritori dia udah wilayah sini, di situ udah wilayah dia. Ada ular lain masuk, langsung dimakan sama dia. Ini king cobra. Untuk di alam sendiri, mungkin di habitatnya lebih banyak mungkin di daerah hutan-hutan tropis mungkin. Nah, hutan tropis dia paling banyak ya, khususnya. Nah, Tapi dia nggak kuat juga dingin. nggak kuat dingin juga. Kalau dingin dia lemes. Kebalik ya, dingin dia lemes. Lemes banget. Saya udah pernah nyoba. Ya, kasihan juga ularnya. Nah, ini untuk ular jenis king cobra yang Mas Oji pegang sekarang nih, ini kalem, bukan jinak katanya. Nah, ya ini kalem. Apa sih yang bedain kalem sama jinak? Nah, gini. Sebenarnya dalam semua hewan itu nggak ada yang dikatakan namanya jinak. Gitu, nggak ada yang dikatakan namanya jinak. Itu semuanya pada kalem. Dan mengapa disebut kalem? Suatu saat dia itu bisa menyakiti. Suatu saat bisa menyakiti. Iya, beda-beda kayak perasaan, beda baper. Suatu saat dia bisa menyakiti tuannya. Iya, apalagi khususnya king cobra kan yang ular tidak tahu tuannya. Suatu saat dia juga sama bakal gigit. Makanya kita nggak boleh lengah. Selengah-lengahnya kita yang langsung gitu gigit. Ngigitnya dia beda, nggak kayak ular retik atau seperti ular-ular apa. Ngigitnya dia sangat bingung, apalagi yang ukurannya segini ya. Itu taring gua, ngerasain taring gua banget ya itu, ngerasain nyuntik di sini. Set gitu. Itu benar-benar nembus tulang, kerasa banget. Kerasa tuh. Kerasa banget itu, makanya jangan deh yang udah pada alay gitu sampai foto-foto. Waduh, jangan banget. Iya benar, itu kerasa banget. Nyawa. Kerasa banget buat taring itu. Setelah dicabut, ya mungkin nggak perih ya, mungkin nggak perih dulu awalnya, cuma sedikit agak panas, naik gitu. Baru apa ini? pandangan kabur, mual, muntah. Iya, itu yang paling gawat itu. Mas Oji sendiri aja yang udah boleh dibilang expert untuk king cobra, karakter king cobra aja, tetap harus safety, menganjurkan untuk safety. Benar-benar di rumah pun saya benar-benar safety banget, ada itu hook. Ini hook, Iya, ada hook. Kalau ini bukan yang itu di sini. Nah, ini ada jenis grab stick juga. Ya, grab stick. Ya kalau bisa sih sebenarnya pakai hook. Kayak dia gini pakai hook semua kan, karena yang tadi saya omongin ya Bang ya. Betul. King cobra itu karakternya berbeda-beda. Nih kayak dia nih. Ini sama kalem sebutnya kalem bajingan. Sama ini. Oh, Nah, itu. Nah, itu dia. Makanya beda lagi. Tapi ini untuk wilayahnya tadi ini kan dari Sumbawa. Iya. Yang ini Jawa Barat. Jawa Barat, yang itu Banten. Pantesan. Pribumi. Diri aja. Ya, dia pribumi makanya kayak gitu. Dia warnanya agak kehijauan. Warna dia agak kehijauan. Terus Jawa Barat coklat, Sumbawa hitam. Itu. Kalau untuk Sumatera agak merah kayaknya. Nah, Sumatera ada yang hitam pekat, ada juga yang coklat. Tapi yang cukup terkenalnya itu warna red ya, merah. Merahnya ya. Itu yang lumayan tuh. Wah, bagus banget tuh. Kok nggak dibawa Mas? Yang Sumateranya Mas? Wah, tidak bisa itu. Cukup ini aja, nggak usah banyak. Untuk area Bali juga ada ya kalau nggak salah gitu Mas? Ada Bali. Itu karakternya lumayan. Karakter sama motifnya juga Beda lagi, dia agak sedikit apa ya, kayak sama sih kayak teman gini, cuman karakternya luar biasa dia, preman. Jawa Barat, Jawa Tengah juga beda karakternya. Nah betul. Ya untuk mungkin yang ngikip Aceh, khususnya yang banyak ya king cobra di rumah, pasti udah tahu lah karakter king cobra seperti apa. Jadi kayak gitu. Ini kayaknya dari tadi kalem aja sih sebenarnya. Ya dia nggak pernah mekar begini Bang, mendok begini gitu, tubuhnya sampai kayak gini, itu nggak pernah itu. Ini kemarin katanya agak ada spesial di taringnya. Ada ini. Banyak yang nanya kan katanya, wah ini nggak ada taringnya kali. Ini sebenarnya ada taringnya. Ini ada taringnya. Taringnya ada. Ada lengkap kok taringnya, lengkap nih sendiri saksi ada. Pokoknya taringnya lengkap. Ada taringnya. Selama ini juga ada mendirikan komunitas reptil nih Mas. Iya. Bisa dijelaskan sedikit tentang apa BRC ya? Nah benar BRC. Ya. BRC itu suatu wadah sih bagi kita. Nah yang panjangnya itu di reptil community, yang artinya besar, komunitas besar reptil gitu. Amin, ini nama itu adalah salah satu doa.
makanya kita kasih nama seperti itu. Sejak kapan Mas BRC dulu berdiri? BRC itu sebenarnya sampai sekarang udah 2 tahun sih Bang. Sudah 2 tahun. Iya sudah 2 tahun yang udah berkembang seperti ini tuh udah 2 tahun. Dan yang kemarin kan aneh. Ya. Ya itu. Nah, kalau udah dihitung sampai sekarang udah hampir 2 tahun. Udah hampir 2 tahun kita berkembang. Nah biasanya kumpul-kumpul atau melakukan ya istilahnya kayak gathering di mana Mas? Kita gathering biasanya di Amsterdam. Amsterdam di Di Kota Bumi ya? Kota Bumi, ya, Kota Bumi Tangerang. Itu kapan Mas? Itu biasanya tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu sore? Hari Minggu sore jam 3. Jadi kita gathering di Amsterdam bersama komunitas lainnya. Untuk sampai saat ini BRC sendiri jumlah anggota yang udah ada dalam BRC itu ada berapa Mas? Oh, anggota BRC banyak. 10 orang. Anggota BRC itu cuma ada 10 orang. Kenapa kita 10 orang doang? Emang dari dulu itu kita 10 orang itu komitmen. Gitu, nggak pernah kita mau nambah atau mau ngurang. Itu 10 orang itu udah dari awal. Dari awal berdirinya BRC. Nah, dari awal berdirinya BRC sampai sekarang itu udah benar ini. Mungkin ada yang keluar satu, tapi nambah satu lagi untuk gitu doang. 10 orang. Jadi selama ini juga ada melakukan program edukasi mungkin ke sekolah-sekolah atau Edukasi pertama ke sekolah, ke masyarakat tentunya, terus ke lingkungan sekitar, ke warga-warga yang benar-benar tidak paham, semuanya kita jalanin tanpa pamrih. Iya, karena kita tujuannya di sini yang pertama kita tangani, atasi, dan antisipasi. Wah. rescue-nya juga ada ya? Rescue-nya juga ada, kita gabung juga. ada. Gabung juga kita mau orang-orang sana. Tapi nggak cuma ular aja mungkin rescue. Enggak cuma ular. Nggak cuma Mamalia bisa, Mamalia. ya, reptil, dan ya unggas kalau bisa gitu. Unggas kan setidaknya bisa dipotong gitu kan. Jarang-jarang sih ada rescue unggas sih. Ada pernah burung hantu. Oh, burung hantu. Iya, burung hantu masuk ke pemukiman warga dia bisa di rescue. Burung hantu. Burung hantu benar. Itu sejenis babi. Babi. Iya. Burung hantu. Itu ya karena saya suka bingung tuh Mas. Kenapa? Oh ji, burung hantu kalau mati jadi apa ya? Oh, jadi Kalau matinya, iya kalau mati jadi apa ya? Kalau burung hantu mati jadi apa ya? hantu kedua mungkin. Kalau saya sih, menurut saya kalau burung hantu mati jadi bangke. Oh, astaga. Benar-benar itu benar. Bisa ini bapak ini aja. bisa. Dalam apa juga saya keluarin. Nah untuk di BRC sendiri, apakah spesial kitnya itu yang jenis-jenis Venom atau enggak? Kita enggak ya. Kita setiap orang itu justru berbeda-beda. Yang pertama kayak saya nih, kayak saya pribadi itu di rumah Venom. Venom. Ya kayak sejenis Viper. Nah ini keluarga Elpidae, Colobrid gitu. Itu ada tuh yang Viper apa maksudnya yang berbisa-bisanya, khususnya berbisa tinggi, menengah, sampai Venom. Ya jadi sekalian kita pelajari loh. Nah itu tujuannya. Mungkin besok kita akan coba segmen tentang Venom. Wah mantap loh. Soalnya banyak orang yang penasaran tentang Venom itu. Kenapa sih penasaran? Pertama penasarannya emang bener-bener pengen belajar, terus yang kedua penasaran yang dia pengen free handle, itu yang salah. Free handle. Itu yang bener-bener ya lu asal Modal bebas megang, modal nekat, ya what action tiba-tiba digigit, kita donasi. Nggak ada faedahnya. Itu kan, aduh jangan banget deh. Ini kan cukup mempelajari, apalagi pantengin nih channel ini nih, ya tentang masalah King Cobra ya. Iya betul. Nanti mungkin besok kita akan mengungkap juga tentang Venom yang lainnya. Iya, kayak Viper ya. Kayak Viper. Sangat unik, banyak banget Viper di Indonesia. Wah, Betul. Untuk serum sendiri kayaknya di Indonesia masih serum global mungkin ya. iya masih ya, paling kayak di kampung-kampung gitu, itu pun jangan deh kalau bisa. Nah, makanya jangan bermain dengan resiko untuk Venom yang Nah, sayangin nyawa Anda, hilangin nyawa Anda. Ya. Mas Ogi, mungkin ada pesan-pesan buat kawan-kawan yang mungkin bermain atau kepingin miara ular jenis Venom. Yang saya pesen sih ya untuk si Venom Viper gitu ya. Ini pelajari dulu secara Detail. detail kalau emang ini, tapi kalau bisa sih jangan sih gitu.
Nggak cuma Viper kali mas semua. Iya, Venom. 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 Pelajari dulu dengan jelas karakternya seperti apa. Ketahui resikonya. Iya, ketahui resikonya, kandungan bisanya apa aja, cara penanganannya seperti apa, rumah sakit terdekat itu di mana gitu yang ada anti serumnya. Tuh mungkin yang itu yang ada aja ya. Kalau yang nggak ada kan tahu kita resikonya seperti apa. Mungkin intinya jangan bermain-main dengan resiko. Ya, jangan bermain dengan resiko. Kalau emang nggak mau menanggung resikonya. Cukup nikmatin aja keindahannya. Buat di display aja mungkin cukup kok. Cukup. Buat Kita bisa pakai hook bersihinnya. alat-alat safety seperti ini. Nah, apalagi kalau punya Viper atau jenis Viper itu yang paling banyak ya. Kita kalau mau ngebersihin Viper itu harus ada tempat kosong. Ya sebelum tempat bersih kita pindahin dulu ke tempat kosong yang direndam air dikit. Nanti yang tempat yang lama dia itu kita bersihin, selesai bersih baru kita masukin lagi ke tempat itu. Itu aman. Pakai hook ya, pakai hook benar-benar hook banget. Itu kayak gini hooknya. Itu benar-benar jos. Sebenarnya aman. Sebenarnya aman, yang penting safety. Benar. Safety first. Iya benar. Oke, sekian bincang-bincang kita bersama Mas Oji tentang King Cobra. Jadi mungkin lain kali kita akan mengangkat lagi tentang ular-ular venom lainnya seperti Viper. Jadi tetap bersama Bincang Komunitas.